Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Endah Kurnia Yuningsi, SSI MPV, selaku dosen pengampu mata kuliah listrik magnet. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai induksi elektromagnetik. Nah, untuk cakupan materi dari induksi elektromagnetik, yang pertama ada hukum Faraday, yang kedua induksi diri dan induksi bersama, dan kemudian ada energi yang tersimpan dalam medan magnet. Nah, untuk anggota dari kelompok 10 ini, yang pertama ada Rafiki Sani Rahmat, kemudian ada Siti Elia Fitrianingsih, dan ada saya sendiri, yaitu Suatu Nasana. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Nah, untuk materi yang pertama tentang hukum Faraday akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Nah, hukum induksi elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Vissel Faraday pada tahun 1831. Nah, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor di kumparan tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan flux magnetik ini menyatakan jumlah garis-garis gaya magnet, maksudnya jumlah garis-garis gaya magnet yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Nah, untuk persamaannya yaitu Pi sama dengan BA cos theta, di mana Pi adalah flux magnetik dengan satuan Weber, B adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter kuadrat, A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, dan cos theta adalah sudut antara induksi magnetik dan bidang normal. Next slide teh. CL ya. Nah, untuk selanjutnya adalah percobaan dari misal Faraday. Nah, percobaan yang dilakukan misal Faraday adalah dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan sehingga menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan tersebut, maka terdapat dua hukum dari Faraday ini. Nah, yang pertama ada hukum Faraday pertama yang bunyinya itu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Nah, untuk hukum Faraday kedua berbunyi tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Nah, ada juga yang menggabungkan kedua hukum Faraday tersebut menjadi satu pernyataan, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Nah, untuk persamaannya adalah epsilon sama dengan negatif N dikali delta Pi per delta T, di mana epsilon adalah GGL induksi dengan satuan volt, kemudian N adalah jumlah lilitan kumparan, kemudian ada delta P adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Nah, tanda negatif dalam persamaan dari hukum Faraday ini menandakan arah gaya gerak listrik GGL induksi. Next slide. Nah, selanjutnya adalah mengenai GGL induksi. Nah, untuk yang pertama ada GGL induksi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Nah, penghantar yang bergerak dalam medan magnet dengan kecepatan V akan menyapu luasan yang terus berubah. Nah, perubahan luas inilah yang menyebabkan terjadinya induksi magnetik pada ujung-ujung
penghantar. Nah, sehingga dirumuskan dengan epsilon sama dengan BL V sin theta. Nah, kemudian ada gagal induksi pada generator. Nah, gagal ini dapat dilakukan, maksudnya GGL induksi pada generator ini dapat dilakukan dengan memutar penghantar atau kumparan pada medan magnet. Nah, prinsip inilah yang digunakan dalam proses kerja generator. Nah, untuk besar GGL induksi dapat dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yakni Siti Elia Fitrianingsih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu induktansi diri. Yang pertama ada induktansi diri GGL induksi pada kumparan. GGL induksi pada yang pertama itu ada GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau selenoida, terjadi perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Secara matematis dinyatakan dengan omega sama dengan minus L delta L per delta T. Lalu selanjutnya ada induksi diri pada selenoida dan teroida. Selenoida merupakan kumparan kawat yang terlihat pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, teroida adalah selenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi terbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan disebut induktor. Induktansi diri L sebuah selenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yaitu B sama dengan mu dikali N dikali L. Dengan N sama dengan N per L sehingga diperoleh epsilon sama dengan minus L buka kurung delta Pi B per delta T tutup kurung sama dengan minus L buka kurung delta L per delta T tutup kurung. L sama dengan minus N. Karena Pi sama dengan B dikali A, jadi mu 0 dikali N dikali A dikali delta L sama dengan L. Perubahan L akan menimbulkan perubahan flux sebesar L sama dengan N delta Pi B per delta L. L sama dengan Pi 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Lalu ada energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Energi U yang tersimpan di dalam sebuah induktansi L yang dilewati arus I adalah U sama dengan setengah Li kuadrat. Energi pada induktor disebut tersimpan dalam medan magnetiknya berdasarkan persamaan induktansi diri selenoida dan teroida, bahwa besar induktansi selenoida setara dengan mu 0 N kuadrat dikali A per L, dan medan magnet di dalam selenoida berhubungan dengan kuat arus I dengan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi L. Jadi I sama dengan B dikali I per mu 0 dikali N. Maka dari persamaan tersebut diperoleh apabila energi pada persamaan di atas tersimpan dalam suatu volume yang dibatasi oleh lilitan AL, maka besar energi persatuan volume atau yang disebut kerapatan energi adalah U sama dengan setengah B kuadrat per mu 0. Lalu ada induktansi bersama. Apabila dua kumparan saling berdekatan seperti pada gambar yang telah disajikan, maka sebuah arus tetap di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik Pi yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, besar GGL epsilon
epsilon kuadrat yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya. Karena fluks berbanding lurus dengan kumparan satu, maka epsilon kuadrat harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan satu. Dapat dinyatakan dengan epsilon 2 sama dengan minus N delta L1 per delta T, dengan M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Induktansi bersama mempunyai satuan Henry untuk mengenang fisikawan asal US yaitu Joseph Henry. Pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta pembandingnya akan bernilai sama, yaitu epsilon 1 sama dengan minus M delta L2 per delta T. Induktansi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder, sehingga hampir semua garis fluks melewati kedua kumparan tersebut. Alat pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien merupakan salah satu contoh alat yang diterapkan induktansi bersama. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya energi yang tersimpan dalam medan magnet. Ketika arus listrik dialirkan pada kawat, maka muncul medan magnet di sekitarnya. Medan magnet tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan benda. Ini berarti medan magnet tersebut memiliki energi. Pertanyaannya, berapakah energi yang tersimpan dalam medan magnet? Di sini akan kita bahas. Untuk mudahnya, kita bahas energi yang dimiliki medan magnet di dalam solenoid. Kemudian kita perluas untuk medan magnet secara umum. Ketika pada sel solenoid dialiri arus listrik, maka dalam rongga solenoid muncul medan magnet. Jika arus diberikan mulai dari 0 hingga ke nilai tertentu, maka muncul pula potensial induksi antara dua ujung solenoid. Ada yang harus diingat, yaitu potensial induksi hanya muncul jika arus yang mengalir berubah terhadap waktu, bukan arus yang konstan. Eh, Potensial induksi antara dua ujung solenoid memenuhi persamaan sigma sigma sama dengan min L eh, jika ke dalam solenoid ditambah lagi muatan listrik delta Q, maka kerja yang dibutuhkan melawan beda potensial induksi adalah delta W sama dengan min sigma delta Q sama dengan L delta I per delta T. Dikali delta Q sama dengan L delta Q per delta T dikali delta I. Tetapi delta Q per delta T sama dengan I. Sehingga delta W dan delta W sama dengan LI dikali delta I. Jika ada bentuk persamaan seperti ini, maka kerja total yang dilakukan untuk mengubah arus yang mengalir dalam solenoid dari 0 sampai I adalah W sama dengan LI kuadrat per 2. Berdasarkan prinsip usaha energi, maka kerja yang dilakukan akan diubah menjadi energi. Maka energi yang tersimpan dalam solenoid yang dialiri arus I menjadi U sama dengan setengah LI kuadrat. Next. Oh. Persamaan tersebut berlaku untuk solenoid. Kita menginginkan persamaan yang berlaku secara umum, baik untuk solenoid maupun bukan solenoid. Untuk itu, mari kita hilangkan besaran yang dimiliki solenoid dan diganti dengan besaran yang lebih umum. Kita sudah bahas bahwa medan magnet dalam solenoid berbentuk B sama dengan 4 pi K Ni sama dengan 4 pi K L per N. I dengan L adalah panjang solenoid dan N adalah bentuk jumlah lilitan. Dengan demikian kita dapat menulis I sama dengan BL per
4 pi Kn. Jika ungkapan induksi magnet pada bagian sebelumnya dan ungkapan arus di atas disubstitusi ke dalam persamaan 244.1, maka kita akan memperoleh U sama dengan 2 pi Kb kuadrat. Tetapi AL tidak lain daripada volume rongga solenoid. Kita definisikan rapat energi medan magnetik persatuan volume sebagai U sama dengan U per L, sama dengan 2 pi Kb kuadrat AL. Bersamaan tersebut menyatakan bahwa jika suatu tempat terdapat medan magnet B, maka di tempat tersebut terdapat energi medan magnet dengan kerapatan persatuan volume, diungkapkan oleh persamaan tersebut. Itu ada gambar energi medan magnet di dalam dan di luar solenoid. Persamaan tersebut berlaku untuk medan magnet di mana saja dan dihasilkan dengan cara apa saja. Jadi kerapatan energi medan magnet hanya bergantung pada kuat medan. Ketika akan mencari energinya, maka kita tinggal mengalihkan dengan volume ruang yang melingkupi badan tersebut. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.